Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Sudah cita? Amin. Semuanya cerah ceria, bersuka cita. Ya, tapi ada saudara kita yang sekarang lagi sakit. Ya, nggak tahu makan apa yang belum ada. Diabetes. Gitu. Tapi saya waktu tanya sama dokter, mau langsung diabetes? Oh enggak. Sekarang malah lagi usung batuk pilek. Ini yang dari makanan yang kurang bagus. Dan Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini menjadi hari istimewa kenaikan Yesus Kristus ke surga. Dan besok Minggu itu kita akan merayakan ulang tahun Sinode GITJ yang ke 85. Dan bulan Ultim ini PGI yang ke 78. Besok Minggu itu Mas Jojo ya. Saya ikut temanya Mas Jojo. Nah, hari ini istimewa Bapak Ibu, karena ternyata hari Minggu kemarin saya baru tahu beberapa hari ini. Kemarin saya baru tahu. Hari Minggu kemarin tanggal 25 kan minggunya, Seninnya tanggal 20. Itu dirayakan oleh orang Israel sebagai Hari Yerusalem. Pernah dengar beritanya? Sudah dengar beritanya ya? Hari Yerusalem itu hari penyatuan Yerusalem Barat dan Yerusalem Timur. Setelah perang 6 hari tahun 1967, maka Yerusalem Barat dan Yerusalem Timur bisa disatukan kembali. Ini menjadi penting karena Yerusalem telah menjadi ibu kota kerajaan Israel sejak 3000 tahun yang lalu. Maka penyatuan itu menjadi penting sekali dan mereka merayakan di mana-mana dengan penuh kegembiraan. Nah, sinode kita juga pernah puji Tuhan sudah menyatu kembali. Mungkin hidup kita juga pernah pecah gitu. Pecah apanya gitu. Di rumah tangga kadang-kadang terjadi perpisahan, gak cocok, pecah. Yang penting puji Tuhan bisa rukun kembali. Hubungan kita dengan Tuhan kadang-kadang juga mengalami keretakan. Tetapi yang Tuhan kehendaki adalah supaya kembali utuh di dalam Tuhan. Dan Tuhan menghendaki supaya kita tetap ikut. Bukan hanya ikut selama di dunia ini, kalau boleh kita nanti bisa ikut sampai ke surga. Inilah perjalanan kehidupan manusia yang digambarkan atau yang ditunjukkan, dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Dan ketika dia naik ke surga di Betania itu, dia mengangkat tangannya lalu memberkati murid-muridnya, lalu Yesus berangkat ke surga. Ada kata yang perlu kita ingat, dua kata yang dipakai di dalam Alkitab: kenaikan ke surga atau terangkat ke surga. Dua-duanya ditulis di dalam Alkitab. Kalau naik itu secara harafiah itu artinya perjalanan naik. Kalau terangkat itu berarti bergerak terus-menerus sampai ke atas, ke surga. Ya. Bapak Ibu tidak usah jelimet mempelajari Alkitab, cukup bahwa di dalam Alkitab itu kata naik itu artinya suatu perjalanan naik. Kalau terangkat ke surga itu berarti bergerak terus-menerus. Nah, istilah ini menjadi penting karena ini nanti berkaitan dengan kehidupan rohani setiap manusia. Bahwa kehidupan rohani setiap manusia itu seperti sebuah perjalanan dan terus-menerus harus naik, walaupun kadang-kadang jatuh gitu. Tapi sebenarnya yang dikehendaki oleh Tuhan adalah perjalanan rohani kita ini bergerak terus-menerus naik, supaya kita menjadi serupa di dalam Kristus dan disempurnakan di dalam
Nah, ada kata kunci yang penting yang perlu kita perhatikan bersama. Kalau kita ambil dari Matius ayatnya, Yohanes 3 ayat 13. Bisa ambil Yohanes 3 ayat 13. Oh, belum bisa ambil. Ya, saya bacakan saja Bapak Ibu sekalian. Oh, sudah. Ya, mari kita perhatikan ayat ini Bapak Ibu. Tidak ada, ini Yohanes 3 ayat 13 ya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Tidak ada seorang pun yang naik ke surga kalau Dia tidak turun dari surga. Kalau Dia tidak turun dari surga, Dia tidak akan naik ke surga. Dia yang naik ke surga, pasti Dia telah turun dari surga. Ini rumus dalil yang sudah pasti. Nah, siapakah yang naik ke surga? Dan Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Siapakah itu? Yesus Kristus. Nah, ayat ini menjadi penting Bapak Ibu, karena ketika kita ingin memahami lebih dalam lagi, kapan Dia turun dari surga? Kira-kira kapan? Kita sudah sering merayakan setiap Natal. Kalau Natal itu ada ayat yang sangat terkenal. Kemuliaan dari tempat yang maha tinggi diam di antara manusia yang berkenan kepadanya. Roh kemuliaan dari tempat yang maha tinggi diam, berarti turun lalu diam, kan gitu. Jadi kisah Natal sebenarnya memberitahukan kepada kita peristiwa bagaimana roh kemuliaan itu turun dan diam. Makanya Natal itu sebenarnya adalah kelahiran secara rohani. Itu berita yang utama yang penting. Cuma cerita sejarahnya itu menjadi pelengkap. Tapi yang paling penting di dalam kisah itu adalah bahwa kemuliaan dari tempat yang maha tinggi diam di antara manusia yang berkenan kepadanya. Itu turun. Maka sekarang Dia naik ke surga karena Dia pernah turun dari tempat yang maha tinggi. Sekarang Dia naik ke surga. Dia yang telah turun dan sekarang Dia yang naik ke surga. Lalu dijelaskan secara lebih detail bagaimana Dia yang turun dari surga dan sekarang Dia naik ke surga. Di dalam Injil dijelaskan bahwa ketika Yesus Kristus dibaptis oleh Yohanes, maka di dalam Kisah Rasul dikatakan, maka Allah Bapa mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuasa. Ini sejajar dengan yang di dalam Perjanjian Lama, pengurapan. Dalam Perjanjian Lama ada pengurapan. Maka Dia yang diurapi akan disebut Mesias, akan disebut Kristus. Jadi Yesus Kristus berarti Yesus yang diurapi. Yesus Kristus artinya Yesus Sang Mesias. Yesus Kristus, Yesus yang diurapi, Yesus yang Mesias itu karena telah dibaptis lalu Roh Kudus turun dari surga. Sehingga ada suara dari surga, dari Bapa di surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dia menjadi anak Allah, yang lahir dari Allah karena Roh Allah turun. Begitu lahir terbuka, maka Roh itu turun. Dan murid-murid menerima pencurahan Roh Kudus turun pada saat Pentakosta. Begitu Roh Kudus turun, dan ketika Yesus setiap pagi berdoa dan malam berdoa, bahkan sampai ketika di Taman Getsemani, Yesus berdoa 1 jam, murid-muridnya ngantuk, berdoa lagi 1 jam lagi, murid-muridnya sudah semakin ngantuk lagi.
akhirnya tertidur, lalu Yesus berdoa lagi 1 jam lagi dan semua murid-muridnya sudah tertidur. Itu adalah proses perjalanan spiritual yang mau diajarkan oleh Yesus kepada kita, bahwa perjalanan rohani ini terus-menerus, tidak pernah boleh berhenti. Kita harus terus naik rohani kita, terus-menerus naik, walaupun dalam kenyataannya kadang-kadang jatuh. Tapi yang dikehendaki oleh Tuhan adalah terus-menerus naik, bergerak terus naik, rohani kita terus naik. Seperti yang telah diajarkan Yesus kepada kita, tidak pernah berhenti. Nah, ketika roh itu turun dan dia tinggal di dalam hati kita, kita Talmud mengatakan Shekinah. Dari kata seken itu tinggal diam. Shekinah berarti roh kemuliaan itu telah tinggal diam dalam hati kita. Dan ketika itu terus-menerus dilanjutkan di dalam proses perjalanan roh kita, maka segala kepenuhan Allah berkenan diam di dalam kita. Kepenuhan Allah. Kalau kita membaca di dalam Kolose itu pleroma itu kepenuhan. Nah, kepenuhan Allah di dalam kita, maka itulah perjalanan rohani yang sempurna. Karena itu Yesus bersabda, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapakku di surga adalah sempurna. Sempurna itu berarti cerah. Nah, di dalam bahasa umum orang seringkali mengatakan pencerahan. Pada abad pertengahan itu, abad 13, 14, 15, 16 itu seringkali disebut sebagai abad pertengahan itu seringkali dikatakan sebagai masa-masa pencerahan, enlightenment. Orang Jerman mengatakan Aufklärung. Zaman pencerahan. Terjadi banyak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi besar-besaran terjadi pada zaman pencerahan itu. Dan efeknya sampai ke gereja. Terjadi reformasi di dalam gereja oleh Martin Luther Calvin, dan yang lain-lain. Di dalam pemerintahan terjadi perubahan dari kerajaan menjadi mulai mengarah ke negara-negara demokrasi. Di dalam masyarakat terjadi perubahan, kaum proletar, kaum buruh, kaum rakyat jelata mulai bangkit untuk mendapatkan posisi yang lebih layak dari yang sebelumnya. Raja-raja jatuh dan sebagainya. Itu terjadi besar-besaran pada masa pencerahan. Secara rohani, orang percaya juga dikehendaki oleh Tuhan supaya terjadi pencerahan di dalam kehidupannya. Rohaninya dikuduskan dan menjadi bersinar terang. Ini bukan teori, ini bukan berteologi, ini adalah real nyata, praktek kehidupan nyata orang beriman seharusnya mengalami pencerahan karena dikuduskan oleh roh kemuliaan yang datang dari tempat yang maha tinggi. Oleh karena itu, ketika Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya di dalam ayat bacaan tadi, yaitu supaya di dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Dan orang Israel pada waktu itu tertutup, tidak mau bergaul dengan bangsa-bangsa yang lain. Sekarang harus dibongkar. Tembok penyekat ini tidak boleh membatasi, harus dibongkar dengan roh kemuliaan Allah yang datang di dalam Yesus Kristus. Seperti Yerusalem yang tadi terpisah, Yerusalem Barat dan Timur harus disatukan. Seperti tembok Berlin yang dulu terpisah, Berlin Barat dan Berlin Timur harus disatukan. Seperti kehidupan kita yang pernah pecah harus disatukan kembali di dalam Tuhan, supaya kita memiliki atau melewati perjalanan rohani yang meningkat, yang lebih tinggi, yang naik terus sampai ke surga. Dan oleh karena itu ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya,
Dia mengatakan bahwa semua hal yang telah dikatakan di dalam kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur di dalam ayat 44 tadi tentang aku, tentang Yesus Kristus itu harus digenapi. Ada Taurat, ada kitab Nabi-Nabi, ada kitab-kitab. Taurat awalan T, Nabi-Nabi awalannya N. Terus apa lagi? Taurat, Nabi-Nabi, dan kitab-kitab awalannya K. Jadi semua kumpulan dari kitab-kitab ini, kitab suci orang Yahudi yang kita sebut Perjanjian Lama itu, kalau disingkat menjadi Tanakh, TN, Tanakh itu kitab suci orang Yahudi. Nah, ketika setiap mereka ibadah, di dalam ibadah kitab itu dibacakan. Pembacaan kitab suci. Tadi kan yang membacakan Pak David, David membacakan kitab suci. Nah, di dalam ibadah Yahudi, pembacaan kitab suci itu disebut mikra. Dari kata dasar kala. Kala itu membaca. Awalan N berarti ada sesuatu, ada benda, ada buku, ada tulisan yang dibaca. Makanya pembacaan kitab suci itu namanya mikra. Dari kata dasar kala. Kala artinya membaca. Di bahasa Ibrani. Kalau diucapkan dalam bahasa Arab sama. Bahasa Arabnya kala itu artinya membaca. Dibeli awalan ikro menjadi baca. Diberi akhiran N, Quran berarti bacaan. Jadi itu tradisi membaca di dalam Perjanjian Lama. Orang-orang Yahudi kalau membaca kitab suci namanya mikra. Tapi di sana jadi wahyu kan tidak. Yesus terserah mereka mengatakan gitu. Tapi itu kebiasaan orang Yahudi dari zaman dulu sampai sekarang. Kalau kitab suci itu dibacakan, sudah ada tulisannya. Nanti diambil. Kitab suci itu kan disimpan di tempat yang khusus. Dulu bentuknya belum berbentuk kitab begini. Dulu bentuknya masih gulungan. Nah, orang Ibrani menyebut sefer. Lalu diambillah sefer Yesaya, lalu dibaca. Pembacaan ini namanya mikra. Nah, ketika kitab ini dibacakan, ini mengikuti tradisi dari zaman Nabi Musa. Ketika Nabi Musa menerima 10 perintah Allah yang ditulis di atas semua batu, di atas batu, lalu ketika dibacakan mikra dengan suara yang keras, seluruh umat mendengarkan, lalu umat berjanji, kami akan mentaati. Amin, amin, amin. Makanya kitab yang dibacakan itu menjadi kitab perjanjian. Kita masih ingat ketika Nabi Musa membawa bangsa Israel mau masuk ke tanah Kanaan. Nabi Musa sudah tua sekali. Orang-orang yang sudah tua-tua dan berjalan di padang gurun sudah banyak yang meninggal. Lalu yang mau masuk ke tanah Kanaan sudah generasi yang baru, yang sudah lupa dengan hukum Taurat. Lalu hukum Taurat dibacakan ulang dengan suara yang keras, mikra. Lalu semua yang mendengarkan berjanji untuk mentaati. Kami akan mentaati. Itu pentingnya seluruh perjanjian lama yang harus digenapi di dalam Yesus Kristus, karena ia menjadi tanda perjanjian keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Nah, kita ini kalau di GTC itu kan setelah dibacakan terus berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan mengalir di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau di gereja-gereja seperti GHJ ini, itu masih mengikuti tradisi seperti tadi. Begitu firman ini dibacakan, lalu kemudian pendetanya berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan mengamini di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu jemaat memberikan respon, mengamini dan mengimani. Amin, amin, amin. Dan mengimani firman ini untuk kami taati di dalam kehidupan sehari-hari.
menjadi kitab perjanjian, dibacakan dengan suara keras mikra, lalu diamini sebagai tanda bahwa saya berjanji untuk mengamini. Perjanjian itu sekarang sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Ketika dia lahir dari Roh Kudus, ketika dia dibaptis, Roh Kudus turun, segala keperluan Allah berkenan di dalam dia, maka telah sempurna keselamatan yang dinyatakan oleh Yesus Kristus. Begitu segala keperluan Allah berkenan di dalam dia, maka keselamatan itu menjadi sempurna. Maka salib menjadi tanda keselamatan yang sempurna. Buktinya, ketika di atas salib, Yesus berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kasih yang sempurna adalah kasih yang mengampuni. Yesus naik ke surga, bangkit naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Duduk di sebelah kanan di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini artinya berkuasa bersama-sama dengan Bapa di surga. Jadi Yesus Kristus duduk di sebelah kanan, berarti dia berkuasa bersama-sama dengan Allah Bapa di surga. Mengapa ini menjadi penting? Supaya ketika orang-orang yang percaya di dalam Yesus Kristus dan menerima kuasa keselamatan, mereka yang diselamatkan akan ikut bersama-sama dengan Kristus, bertahta bersama-sama dengan Kristus, ikut berkuasa bersama-sama dengan Kristus. Sebab Yesus berjanji, di rumah Bapakku banyak tempat, aku akan menyediakan tempat di sana, karena di tempat di mana aku berada, kamu pun juga berada. Amin, Bapak Ibu. Amin. Semua mau ke sana. Ini sebenarnya bukan keinginan kita. Semua orang di dunia kepingin. Cuma yang lainnya nggak tahu. Jalannya sampai ke sana itu seperti apa, kan yang lainnya kan belum tentu tahu. Puji Tuhan kita sudah tahu jalannya, kan gitu Bapak Ibu. Yesus sudah ada di surga. Dia menyediakan tempat. Kalau yang lainnya saya tidak tahu sudah sampai surga apa belum. Kira-kira yang lainnya sudah sampai surga atau belum? Iya, saya nggak mau jawab di tempat ini. Itu nanti panjang diskusinya gitu. Tapi Alkitab memberitahukan kepada Bapak Yesus mengenai ke surga. Jadi kalau orang mau sampai ke surga, dengan jalannya ya dia. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau mau sampai ke surga, jalannya Yesus Kristus. Menerima pengharapan, Roh turun, Roh tinggal di dalam hati kita, segala keperluan Allah berkenan di dalam hati kita. Dia menjadi sempurna di dalam Kristus, ikut bersama-sama dengan Kristus sampai ke surga, kan begitu. Dan terus kalau belum mengalami pengurapan baptisan Roh Kudus gimana? Apa yang bisa sampai ke sana bersama-sama dengan Kristus? Sebenarnya gampang. Pokoknya dari orang Kristen orang neko-neko, orang aneh-aneh, orang macam-macam gitu. Orang kita cek baik-baik saja gitu kan gitu. Udahlah. Kita itu nanti ketika sudah waktunya dipanggil oleh Tuhan, hidupnya damai sejahtera. Di sana itu tidak ada rasa tangis dan retak gigi. Di sana tidak ada lagi penderitaan. Di sana tidak ada lagi api yang menyala-nyala. Di sana tidak ada lagi apa ini? Ulat yang tidak mati-mati. Di sana tidak ada lagi segala penderitaan sudah lenyap. Nah, hidupnya baik-baik saja. Tapi kalau mau ikut memerintah bersama-sama dengan Kristus, ya prosesnya
perjalanannya, journey-nya tadi, perjalanannya terus-menerus meningkat sampai menjadi serupa dengan Kristus. Siapa yang sudah serupa dengan Kristus di tempat ini? Boleh angkat tangan. Atau masih perjalanan Pak? Ya sama. Kita semua masih di dalam perjalanan. Karena naik ke surga itu adalah perjalanan. Artinya kita dipastikan naik ke surga ketika kita di dalam hidupnya sudah mengikuti perjalanan bersama-sama dengan Kristus. Tadi itu kan dalilnya itu kan dia yang naik ke surga adalah dia yang pernah turun dari surga. Kalau kita mau naik ke surga bersama-sama dengan Kristus, artinya bahwa kita telah hidup bersama-sama dengan Kristus, dikuduskan bersama dengan Kristus, dibaptis bersama dengan Kristus, disempurnakan bersama dengan Kristus, maka dijamin pasti ikut bersama-sama dengan Kristus naik ke surga. Amin. Tapi kalau di dalam hidupnya tidak hidup bersama dengan Kristus, tidak dijamin. Kan begitu ayatnya tadi. Siapa yang naik ke surga adalah dia yang turun dari surga. Yang turun itu tadi kan roh kemuliaannya turun, maka dia pasti nanti akan naik bersama dengan Kristus ke surga. Nah, ketika hidupnya di dalam perjalanan rohaninya dia sudah mengalami roh kemuliaan itu turun di dalam hidupnya, maka dijamin oleh Tuhan dia akan ikut naik ke surga bersama-sama dengan Tuhan. Itu rumusnya begitu, dalilnya begitu. Siapa yang bisa naik, maka dia adalah orang yang pernah mengalami roh itu turun. Orang yang pernah mengalami roh itu turun, maka dia diberikan jaminan dia ikut naik bersama-sama dengan Tuhan. Dalilnya tadi Yohanes 3 ayat 13. Bapak Ibu yang hafal, saya malah yang tidak hafal. Ya, mari tampilkan lagi Mas Tri. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Ditutup Mas Tio, dimatikan. Kita baca bersama-sama. Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Siapa Anak Manusia? Yesus Kristus. Apakah saudara juga anak manusia? Menjadi seperti Kristus? Kalau saudara menjadi seperti Kristus, anak manusia yang seperti Kristus, maka dijamin masuk surga. Tapi juga harus mengalami kemuliaan itu turun dari surga, supaya kita bisa ikut naik ke surga. Dan roh kemuliaannya sudah turun dari surga atau belum? Ya, itu nanti perjalanan pribadi kita masing-masing. Nanti kita menekuni lagi bersama-sama di dalam pekan Tuhan puasa Pentakosta. Ya, Tuhan memberkati kita semua supaya hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita berubah dari manusia kedagingan menjadi manusia rohani, menjadi manusia duniawi, menjadi manusia rohani. Dan itu adalah terus-menerus sebagai proses perjalanan hidup rohani kita di dalam Tuhan. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, perjalanan hidup iman rohani kami masih tetap terus harus kami jalani di dalam Kristus Tuhan. Dan bila roh kemuliaan Tuhan tetap terus senantiasa memenuhi kehidupan kami, supaya hidup kami dikuduskan terus dan menjadi serupa di dalam Kristus. Supaya ketika Yesus Kristus naik ke surga,
kami pun juga boleh ikut bersama-sama dengan Dia ke surga, bersama-sama dengan Dia di rumah Bapa, di rumah Bapa yang banyak tempatnya. Dan janji Tuhan tidak pernah salah. Janji ini adalah pasti dan benar. Janji yang pasti, tidak mungkin salah dan tidak mungkin keliru. Inilah keselamatan yang sudah sempurna. Tidak ada lagi yang lebih sempurna daripada keselamatan yang telah diajarkan dan dibawakan oleh Yesus Kristus. Kami mengucap syukur bahwa hanya di dalam Kristus tersedia keselamatan yang sempurna, telah final, telah selesai, telah sempurna, telah genap untuk sampai ke surga di rumah Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur mengasihi kami semua selaku di tempat ini untuk tetap terus taat dan setia di dalam Kristus Tuhan, supaya hidup kami terus-menerus diperbarui, dikuduskan, tubuh, jiwa, dan roh kami terus-menerus dikuduskan. Karena kami percaya janji Tuhan tidak pernah salah. Terima kasih.